Saya Irfan Zainul Wijaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan pulau yang terletak di 4 km sebelah utara dari Jakarta. Dengan luas kurang lebih 107.489 hektar, Kepulauan Seribu memiliki jumlah pulau sebanyak 44 pulau. Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai Taman Nasional Kepulauan Seribu berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 162 yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Menurut definisi para ahli tentang analisis SWOT sendiri, menurut Kotler dan Armstrong, SWOT adalah penilaian yang menyatakan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian menurut Jagianto, SWOT digunakan untuk menulis kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan kami akan mengulas Kepulauan Seribu berdasarkan analisis SWOT. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Kepulauan Seribu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pulau Seribu itu memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat-sangat cantik. Karena jadi Pulau Seribu itu kan terletak di perairan Laut Jawa di bagian utaranya Teluk Jakarta dan termasuk di dalam paparan Sunda. Jadi perairan laut di kawasan ini merupakan perairan laut dangkal dengan pulau-pulau karang dan paparan karang serta terumbu karang. Nah, Taman Nasional Kepulauan Seribu itu juga mempunyai sumber daya alam yang khas, yaitu keindahan alam laut dengan ekosistem karang yang sangat-sangat menarik dan unik, seperti terumbu karang yang cantik-cantik, kemudian ikan hias, ikan konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, terus kekuatan Pulau Seribu yang lain itu adalah akses yang cukup mudah. Jadi untuk mengunjungi Pulau Seribu itu bisa dari Dermaga Ancol atau Dermaga Kali Adem dengan keberangkatan kapal jam 8 pagi dari dermaga dan akan kembali lagi dari Kepulauan Seribu itu jam 3 sore. Kemudian Kepulauan Seribu itu juga punya suasana yang sangat-sangat bagus karena itu jauh dari, meskipun dia tuh ada di Jakarta tapi jauh dari hiruk pikuk kota, jadi cukup baik untuk refreshing. Kemudian di Pulau Seribu itu juga memiliki banyak sekali penginapan yang biasanya terletak di pulau-pulau besarnya seperti Pulau Pramuka. Nah, penginapan yang tersedia di Kepulauan Seribu itu mulai dari penginapan yang standar hingga resort bintang 5. Ini kekuatan yang terakhir adalah fasilitas yang cukup lengkap. Karena di Kepulauan Seribu tuh juga udah ada air bersih, ada listrik, juga ada fasilitas kesehatan yang memadai, terus ada resort-resort itu tadi, dan ada rumah makan juga. Kemudian untuk weakness dari Kepulauan Seribu itu adalah harga penyeberangan dari dermaga menuju Kepulauan Seribu yang cukup mahal. Jadi itu tuh harganya sekitar 100 hingga 200 ribuan untuk sekali penyeberangan. Jadi kalau untuk warga yang memiliki ekonomi standar itu mungkin agak susah untuk ke Pulau Seribu. Terus berikutnya adalah memerlukan waktu lebih dari 1 hari untuk menikmati semuanya. Sesuai namanya Kepulauan Seribu, meskipun jumlah pulau yang ada di dalamnya nggak bener-bener 1000 dan itu cukup banyak dan rasanya nggak cukup untuk 1 hari aja untuk datengin ke semua pulau-pulau yang punya kecantikannya masing-masing. Kemudian adalah harga penginapan yang cukup mahal per malamnya karena itu ada di lokasi wisata, jadi pasti kalau mau nginep-nginep perlu budget lebih untuk penginapannya. Kemudian karena dia itu kepulauan jadi ada di laut, untuk menyeberang ke Pulau Seribu ketika laut pasang itu agak susah dan berbahaya. Jadi kita nggak bisa ke Pulau Seribu kalau ada laut pasang. Untuk berikutnya, untuk opportunity dan trip akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fiorina. Saya memiliki NIM 15191413009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai analisis SWOT yang ada di Kepulauan Seribu ini. Nah, opportunity yang ada di Kepulauan Seribu sendiri ini ada beberapa. Namun saya akan meng-highlight 2 opportunity yang menurut saya adalah 2 hal krusial yang bisa dikembangkan di Kepulauan Seribu. Yang pertama adalah pemerintah di Kepulauan Seribu sendiri ini telah melakukan improvisasi terus-menerus terhadap beberapa kepulauan di Kepulauan Seribu sendiri. Nah, ada 4 kepulauan yang menjadi target utama pemerintah untuk
mengembangkan lokasinya. Yang pertama itu ada Pulau Pramuka, yang kedua ada Pulau Karya, yang ketiga ada Pulau Panggang, dan yang terakhir adalah Pulau Tidung. Nah, pemerintah Kepulauan Seribu sendiri ini melakukan pengembangan dan pembangunan di 4 kepulauan ini karena lokasi keempat kepulauan ini saling berdekatan seperti itu. Nah, pembangunan yang dilakukan pemerintah ini tidak lain tidak bukan adalah dengan cara fisik dan pembangunan secara fisik dan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kepulauan Seribu sendiri. Nah, untuk pengembangan fisik yang akan mereka kembangkan dan mereka bangun di 4 kepulauan ini sendiri adalah berupa dermaga dan fasilitas-fasilitas penunjang wisata lainnya. Nah, untuk pengembangan SDM-nya sendiri nih, SDM di 4 kepulauan Seribu ini akan diberikan informasi ataupun pelatihan terkait manajemen pengelolaan aset wisata. Nah, selain itu yang kedua, opportunity-nya adalah sebenarnya banyak sekali pulau yang dapat dimanfaatkan untuk ekowisata bahari. Nah, ada beberapa pulau yang bisa dibuat snorkeling atau kayak merupakan tempat snorkeling yang bagus untuk para wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu. Beberapa di antaranya adalah Pulau Sepa, Pulau Putri, Pulau Pelangi, Pulau Pantara, Pulau Royal, Pulau Macan, Pulau Tidung, dan Pulau Pramuka. Nah, selain itu juga ada beberapa wisata budaya yang bisa wisatawan akses di Kepulauan Seribu ini. Nah, salah satunya itu ada di Pulau Panggang. Nah, di Pulau Panggang ini ada event yang namanya Festival Pulau Babang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan threats yang ada di Kepulauan Seribu. Yang pertama adalah ancaman bencana alam dari laut. Nah, karena Kepulauan Seribu tentunya berbentuk kepulauan dan dikelilingi lautan, jadi ancaman bencana alam seperti banjir ataupun tsunami bisa saja menghantui Kepulauan Seribu sewaktu-waktu seperti itu. Lalu yang kedua adanya munculnya investor asing. Nah, karena memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kepulauan Seribu ini, banyak sekali investor asing yang ingin berinvestasi di Kepulauan Seribu. Nah, mereka biasanya akan membangun sebuah penginapan ataupun melakukan bisnis wisata lainnya. Nah, hal ini mengapa menjadi threats karena ditakutkan SDM di Indonesia di Kepulauan Seribu ini sendiri masih belum cukup bersaing untuk investor asing. Masih belum bisa bersaing dengan baik dengan investor-investor asing tersebut. Nah, hal ini bisa saja menimbulkan kalahnya SDM Kepulauan Seribu yang ada di Kepulauan Seribu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah banyaknya sampah. Nah, karena Kepulauan Seribu dikelilingi oleh lautan, tak jarang sampah-sampah dari laut itu menghampiri ataupun ada di pantai di sekitar pantai Kepulauan Seribu seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah memiliki upaya untuk hal ini dengan cara menghimbau dan membuat peraturan untuk minum menggunakan botol minum tumbler dan bukan menggunakan air mineral kemasan yang sekali minum langsung buang seperti itu.